Bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Pengertian demokrasi dan syura dalam Islam. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Syura memiliki dua pengertian, menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan syura. Persamaan antara demokrasi dan syura adalah proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal. Perbedaan demokrasi dan syura adalah sistem demokrasi hanya untuk merealisasikan tujuan yang bersifat material. Sistem syura tetap memperhatikan faktor tersebut tanpa menyampingkan aspek ruhiyah diniyah yang menjadi dasar tujuan Islam. Pandangan ulama tentang demokrasi dan asyura. Menurut Abdul A'la Al-Maududi beranggapan bahwa demokrasi modern merupakan suatu hal yang bersifat syirik dan Islam menganut paham, yaitu berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad Iqbal, beliau Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Menurut Yusuf Al-Qardawi, menurut beliau, substansi demokrasi adalah sejalan dengan agama Islam. Menurut Muhammad Imarah berpendapat bahwa dalam demokrasi secara mutlak berada di tangan rakyat. Hal itu bertentangan dengan Islam karena kekuasaan berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Salim Al-Bashnawi, demokrasi mengandung sisi baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tetapi di dalamnya terdapat sisi negatif yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Keberagaman dalam Islam dan demokrasi. Keragaman dalam Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas, karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Pandangan Islam terhadap keberagaman. Keberagaman sebagai rahmat yang harus disyukuri dan anggaplah keragaman nikmat dari Allah. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, Muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa karena Allah telah berfirman, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Hal yang terpenting dalam menyikapi dalam perbedaan pendapat terhadap ijtihadiyah adalah bagaimana seseorang bertindak lebih dewasa untuk dapat menghargai pendapat orang lain, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para imam mazhab dan tidak menganggap pendapatnya benar. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah konsep toleransi dalam Islam dengan menghormati dan menghargai agama lain, tapi tetap dalam takaran Islam adalah tak lain bertujuan agar tercipta kerukunan antar umat muslim dan non-muslim sehingga kita dapat meminimalisir berbagai konflik dan ketegangan yang ada. Menjadi warga Indonesia berarti kita harus menerima dan mensyukuri semua kelebihan dan kekurangan yang ada di Indonesia. Mari sama-sama bangkit berpangku tangan dan bersatu untuk menambal sedikit demi sedikit kekurangan yang ada. Kelemahan kita adalah kurangnya rasa bangga terhadap negara dan kita lebih suka menjiplak budaya luar negeri ketimbang melestarikan budaya kita sendiri. Thank you.